Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Doremi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura, edisi Kamis 29 Februari 2024 dalam Pekan Prapaskah yang kedua. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah berada di penghujung Februari tahun 2024. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Pada hari ini, kita akan merenungkan dan mendengarkan bersama bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner, pernahkah terlintas di dalam pikiran adik-adik sekalian, mengapa sih dalam hidup ini ada orang kaya dan orang miskin? Terus salah siapa sehingga seseorang menjadi miskin? Apakah karena perbuatan orang kaya maka ada orang-orang yang terjerat dalam kemiskinan? Nah, dalam bacaan Injil hari ini kita dapat mempertanyakan, apakah kematian Lazarus yang miskin merupakan akibat dari kesalahan orang kaya itu? Bukankah bisa jadi kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya itu merupakan buah dari ketekunannya dalam bekerja? Nah, adik-adik, kekayaan tidaklah salah. Menjadi kaya juga tidak salah. Si orang kaya di sini tidak salah karena dia kaya dan mempunyai banyak kekayaan. Namun,
ada satu hal yang kurang padanya, yaitu orang kaya itu tidak melihat dunia secara lebih luas. Kekayaan yang dia miliki membuatnya buta terhadap kebutuhan orang-orang yang berada di luar dirinya atau berada di sekitarnya. Kekayaan menjeratnya sehingga ia memfokuskan hidup hanya pada dirinya, pada teman-temannya, dan orang-orang yang menguntungkan bagi dirinya. Dia tidak mempunyai sikap yang peduli, sikap yang solider, dan kemauan untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Dalam bacaan Injil hari ini, kematian Lazarus yang kelaparan menjadi tanggung jawab orang kaya itu, sebab ia tidak memberi makan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Lazarus. Padahal sebenarnya kehadiran orang miskin yaitu Lazarus merupakan peluang yang besar bagi orang kaya untuk mengamalkan ajaran kasih Tuhan Yesus. Nah, jika ia hanya berbagi kepada orang-orang yang dia kenal saja, itu sudah biasa. Tetapi sebagai murid Tuhan, kita harus berani memberikan diri kepada mereka yang berada di luar lingkaran hidup kita. Kekayaan menjadi salah jika kita nikmati sendiri. Melalui kekayaan yang dimiliki seseorang, Allah bertujuan dan bermaksud untuk memberkati pula mereka yang miskin, menderita, dan sangat berkebutuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kita diutus untuk menguatkan semangat peduli terhadap sesama. Jangan sampai cara hidup kita membuat tumpul semangat kemanusiaan kita. Nah, sekarang kita berada nih di dalam masa Prapaskah. Apa sih yang kita bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang berada di sekitar kita? Salah satunya adalah bagi adik-adik yang sudah bersekolah, boleh dengan menyisihkan sedikit dari uang jajan yang adik-adik peroleh dari orang tua. Misalnya adik-adik mau menyisihkan 1.000 atau 2.000 tiap hari, kemudian dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop APP dan dibawa ke gereja pada hari Minggu. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk kecil bagaimana kita yang kecil ini peduli terhadap orang-orang yang berkebutuhan yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih, kebahagiaan kita sebagai murid Tuhan Yesus bisa diukur melalui kualitas tindakan kasih yang kita buat. Kita harus mengasihi sesama kita karena Tuhan memberi perintah agar kita selalu berbuat kasih dimanapun dan kapanpun. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tidak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.